Our economy is perhaps the best. Our exports are affected by any. Roda perekonomian dunia harus mulai bergerak bersama. Pernah nggak sih kalian memiliki sebuah keinginan untuk membeli sebuah sepatu, tapi uang yang kita punya tidak cukup untuk membeli sepatu tersebut? Kita kan pasti akan mencari cara gimana caranya uang yang kita punya itu akan menjadi cukup untuk membeli sepatu tersebut. Entah kita meminta kepada orang tua, ya ataupun kita mencari pekerjaan untuk menambah uang yang kita miliki. Nah, contoh kasus itu menggambarkan bahwa manusia memiliki kebutuhan. Dan uang yang kita miliki itu merupakan sumber daya ekonomi yang jumlahnya terbatas. Nah, ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya ekonomi terbatas namanya adalah ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Mari kita bahas bareng-bareng. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar, mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Menurut Alfred Marshall dalam bukunya Principles of Economics, berpendapat bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. Ilmu ekonomi juga mempelajari mengenai pendapatan individu, perusahaan, negara, harga saham, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan mempelajari ekonomi, kita dapat mengetahui perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia terhadap permasalahan ekonomi dan global. Kapitalisme, suatu sistem ekonomi yang dimana individu memiliki hak untuk memiliki faktor-faktor produksi, diantaranya adalah pabrik, modal, mesin, kapital, dan juga bebas memperkerjakan orang untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Dalam hal perekonomian, pemerintahan tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Bayangkan kamu hidup di zaman industri yang sudah sangat maju, di mana sebuah pabrik yang dulunya hanya dapat memproduksi barang dari 20 sampai 30 per hari, tapi sekarang pabrik tersebut dapat memproduksi 100 ataupun 300 per hari. Dan sebuah kendaraan yang digunakan untuk bepergian yang dulunya hanya menggunakan sebuah kereta kuda, tapi sekarang dengan kemajuan industri yang sangat pesat, mereka bepergian menggunakan mesin seperti motor, mobil, pesawat, ataupun kapal. Sosialisme merupakan sebuah pemikiran yang dicetuskan oleh tokoh yang bernama Karl Marx. Sosialisme ini merupakan sebuah kritikan terhadap sistem ekonomi kapitalis yang dipopulerkan oleh seorang tokoh ekonomi klasik, yaitu Adam Smith. Karl Marx berpikir bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang gagal, sehingga Karl Marx pun memutuskan untuk menyebarkan pemahamannya mengenai sosialis. Menurut Karl Marx,
Pada sistem kapitalisme, orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin. Robert Owen, seorang pengusaha kaya raya, mengatakan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang kejam, dan dia juga menyarankan agar perusahaan-perusahaan diganti dengan sistem koperasi. Menurut Karl Marx, sosialisme bukanlah suatu sistem, melainkan sebuah proses untuk meraih suatu sistem yang lebih ekstrim, yaitu komunisme. Walaupun sosialis dan komunisme sama-sama berada di sayap kiri, tapi sosialisme tidak sama dengan komunisme. Bahkan, banyak penganut-penganut sosialis menentang sistem komunisme. Di dalam sosialisme, properti pribadi akan digantikan dengan hak milik bersama, kekuatan ekonomi dan politik akan dimiliki negara, pajak yang tinggi akan diterapkan, dan perusahaan akan dimiliki oleh negara. Sistem ekonomi kapitalisme dan juga sistem ekonomi sosialisme merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Kapitalisme yang selalu memperkaya diri sendiri, sedangkan sosialisme lebih mementingkan kepentingan bersama. Akibat kedua hal tersebut, terciptalah dua blok yang terdiri dari beberapa negara. Di antaranya adalah blok barat yang cenderung menggunakan ekonomi kapitalisme, dan blok timur yang menggunakan sistem ekonomi sosialis. Blok barat atau blok timur.